Assalamualaikum. Saya Reni Kurniasi, mahasiswa PPG Daljab angkatan 1 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya akan membuat video pembelajaran dengan materi meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan metode pendekatan TPACK. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat anak-anak? Sehat. Iya. Oke. Sebelum kita pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba disiapkan. Ketuanya siapa? Ada. Ada siapa? Coba cek kerapiannya. Sudah rapi atau belum baju kalian? Sudah rapi? Sudah. Coba di sekitar meja, di laci sudah bersih apa belum? Belum. Sebelum mulai pelajaran kita nyanyi dulu. Nyanyi apa? Hari Pancasila. Hafal ya? Hafal. Semangat ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Garuda. Nabi dan Rasul. Siapa itu Rasul? Rasul itu adalah utusan Allah.
banyak sekali ya. Itu sifat-sifat Rasul. Oke, sebelum ini kita lihat videonya. Nanti kalian bisa menyimpulkan sifat-sifat Rasul itu seperti apa saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Silakan diamati gambarnya. Kali ini kita akan belajar akidah, akhlak, materi, kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak materi berikut. Kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil terkenal sangat jujur. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri lain. Nabi senang membantu pamannya berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, bahkan banyak pembeli yang merasa puas. Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau menjualkan unta milik Khadijah. Khadijah seorang saudagar kaya dan sangat dihormati. Nabi Muhammad menjual unta dengan jujur. Jika untanya ada yang cacat, maka akan dikatakan cacat. Kejujuran ini yang membuat pembeli merasa puas. Unta yang dijual cepat habis dan mendapat keuntungan. Khadijah pun bangga dengan kerja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mendapat gelar Al-Amin karena beliau berhasil memberi solusi yang bijaksana. Saat para tokoh Quraisy berebut meletakkan Hajar Aswad, beliau mengajak mereka meletakkan secara bersama-sama. Semua tokoh pun merasa lapang dada. Nabi Muhammad yang dermawan. Nabi Muhammad sangat senang memberi. Suatu hari datang seorang pengemis meminta sedekah. Nabi Muhammad pun memberinya makanan. Di hari berikutnya pengemis itu datang lagi. Nabi pun memberinya beberapa uang dirham. Pada hari ketiga pengemis itu datang lagi. Namun Rasulullah tengah tidak memiliki sesuatu kecuali sebuah kapak. Beliau memberikan kapak kepada pengemis dan memintanya untuk bekerja menggunakan kapak. Lalu pengemis itu pergi dan merasa malu. Sejak saat itu pengemis tidak datang lagi. Ia bekerja mencari nafkah dengan kapak tersebut. Nabi Muhammad sangat sabar. Saat berdakwah, Nabi Muhammad sering mendapat hinaan dan perlakuan kasar dari pembencinya. Namun beliau tetap sabar dan tidak membalasnya. Saat itu wanita Yahudi selalu menghina Nabi. Ia juga melempari Nabi dengan batu. Nabi Muhammad tidak membalas kejahatannya. Beliau juga tidak pernah marah kepada wanita itu. Bahkan saat wanita itu sakit, Rasulullah mencarinya. Beliau datang untuk menjenguk wanita Yahudi. Wanita itu sangat terkejut dengan kedatangan Nabi. Ia merasa malu dengan kejahatannya. Ia pun kagum dengan kebaikan hati Rasulullah. Akhirnya wanita itu mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam. Nabi Muhammad yang penyayang. Nabi Muhammad sayang kepada semua orang. Beliau menyayangi orang yang memusuhinya. Suatu hari ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Ia membenci dan selalu menghina Nabi. Pengemis itu melarang semua orang mendekati Nabi. Namun Nabi selalu mendekatinya dan menyuapinya. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, pengemis itu tidak mengetahui bahwa orang yang menyuapinya setiap pagi adalah Rasulullah. Nabi Muhammad tidak membencinya sama sekali. Setelah Nabi wafat, tugas tersebut diganti Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan kepadanya bahwa orang yang setiap hari menyuapinya adalah Nabi. Pengemis itu menyesali perbuatan dan ia bertobat. Nah anak-anak, begitu luar biasa kan kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita teladani, seperti sifat kejujuran, dermawan, sabar, dan penyayang. Kita harus mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, itu tadi akidah, akhlak, materi, kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasulullah. Di antara para Rasul yang memiliki kemuliaan adalah siapa? Nabi Muhammad. Jadi di antara sekian banyak Rasul yang memiliki kemuliaan itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Sebagai Nabi dan Rasul terakhir, beliau memiliki tingkat kemuliaan yang tinggi, yang paling tinggi di antara Nabi dan Rasul yang lain. Sehingga Allah pun juga mau ikut mengujinya. Allah pun ikut mengujinya karena kemuliaan Nabi yang sangat tinggi. Itu sifat-sifatnya. Ini masih dengan Rasul itu memiliki kemuliaan yang tinggi. Oke, selanjutnya yaitu sifat Nabi dan Rasul ada berapa itu? 5. Satu, penyabar. 2, sayang. 3, lembut. 4, dan 5, rendah hati. Ada di antara kalian yang memiliki sifat seperti ini? Penyabar. Kalian sabar? Ada kalian sabar? Sabar ya. Kasih sayang, mempunyai kasih sayang apa enggak? Kasih sayang terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap hewan juga ya. Terus lemah lembut? Iya, ada ya. Dermawan? Ada. Dermawan itu apa? Suka memberi. Dermawan itu suka memberi. Kalian suka memberi? Suka. Memberi infak, sedekah, jajan sama temennya, atau memberi pensilnya karena banyak di rumah dan sebagainya. Rendah hati, tidak sombong. Kalian sombong apa tidak? Bagus. Oke. Kita dari satu dulu, penyabar. Apa itu penyabar? Menyampaikan ajaran Islam, beliau banyak menerima umpatan, cacian, dan ujian yang tidak ringan. Akan tetapi
juga mendoakan untuk umatnya. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu seorang yang tangguh, tapi tetap mempunyai rasa sedih, apalagi berhubungan dengan umatnya. Karena apa yang dipikirkan beliau itu hanya umatnya dan umatnya. Nah, itu kasih sayang. Berarti kasih sayang beliau itu juga sangat besar. Bisa kasih sayang terhadap sesama manusia? Bisa. Kita coba sedikit pelan-pelan meneladaninya atau menirunya, itu pelan-pelan. Nanti lama-lama bisa. Itu kasih sayang. Lanjut. Lemah lembut. Silakan dibaca. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat lembut. Beliau marah demi kebenaran apabila hal-hal yang haram dilanggar. Selain itu, beliau tampil sebagai sosok yang lemah lembut ketika ada orang Badui bersin di dalam masjid. Beliau tidak memarahinya, tetapi memberitahukannya dengan lemah lembut. Ya, lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Baik, kalau lemah lembut itu tidak kasar ya. Jadi ngomongnya tidak kasar, perbuatannya, ucapannya juga tidak kasar. Itu lemah lembut. Ketika beliau melihat seorang Badui kencing di masjid, beliau tidak marah, tapi tidak memarahinya, tapi beliau menasehati, memberitahukannya itu dengan lemah lembut. Beda kalau kalian kira-kira marah nggak? Jadi nggak boleh kencing di celana, gitu Kak? Iya, marah ya. Nah, apalagi kalau kencingnya sampai di masjid, marahnya kayak apa? Iya, kayak udah pecah marahnya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu tidak. Padahal dengan umumnya kalau kencing di masjid biasanya dimarahin ya. Iya. Tapi Nabi Muhammad itu beda. Karena mempunyai sifat yang lemah lembut, beliau tidak memarahinya, tetapi memberitahukannya dengan kata-kata yang lembut, tindakan yang lembut. Jadi tidak marah, tapi dinasehati dan diberitahukannya supaya tidak kencing di masjid. Nah, itu lemah lembut. Omongannya halus, ucapannya halus ya, perbuatannya juga halus. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Ya, yang dermawan. Coba dibaca dermawan. Kedermawanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
Jumat berkah atau sedekah yang lainnya, itu juga sudah termawan. Oke. Darmawan ketika Nabi Muhammad akan meninggal, harta warisannya itu tidak dikasihkan kepada keluarganya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang dermawan, jadi tidak memikirkan keluarganya saja, tetapi memikirkan orang lain, terutama orang miskin. Orang miskin itu butuh dibantu atau tidak? Orang miskin butuh dibantu. Makanya beliau mewariskan hartanya untuk orang miskin, untuk menyantuni orang miskin. Jadi bukan untuk keluarganya. Kalau pada umumnya biasanya harta warisannya itu untuk keluarganya ada. Ya, untuk keluarganya. Tapi Nabi Muhammad tidak, diwariskan untuk menyantuni orang miskin. Nah, itulah sifat hebatnya Nabi Muhammad. Tidak gila harta. Tidak gila harta. Kalau gila harta berarti semua hartanya buat sendiri atau buat keluarganya. Nah, tapi ini tidak gila harta, dermawan. Hartanya diwariskan kepada orang miskin. Itu dermawan ya. Masih ada lagi? Kurang berapa? Rendah hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mudah bergaul dengan semua orang, kepada sahabat-sahabatnya, musuh, keluarga, dan utusan raja, semua diperlakukan dengan baik. Ya, rendah hati. Nabi Muhammad adalah seorang yang mudah bergaul. Kalian mudah bergaul? Mudah bergaul? Mudah bergaul itu apa? Mau berteman dengan siapa saja? Iya, itu mudah bergaul. Meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul, yaitu satu, kita berusaha meneladani sifat Nabi ya Rasul, yaitu satu, penyabar, dua, rendah hati, tiga, dermawan, empat, kasih sayang, lima, jujur, sabar. Ya, ini lima saja kalian bisa menerapkan setiap hari, itu kalian sudah kalian sudah berarti kita meniru atau mencontoh perilakunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Oke. Kalau sudah kita buat kelompok ya. Ya, kelompoknya berapa ya? Satu. Ya. Oke. Kelompoknya sini. Adnan, Wanita sama Isa. Terus sini. Zulfa ya bertiga. Zulfa, Adnan, Aisyah sama Wanita. Sana. Terus Cynthia, Kisti, Arsila sama dulu sini kelompok dua. Ini sini. Nah, yuk. Silakan merapat. Tukar. Ya. Silakan berdiskusi ya, berdiskusi tentang kesimpulan dari kisah Nabi dan Rasul yang tadi. Ya. Ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Tulis dulu. Sudah? Oke. Sudah? Apa-apa, ya? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai?
saja. Gak apa-apa. Baca tulisannya sendiri. Nah, yang keras ya. Ya, gak apa-apa, mobilnya menghadap situ aja gak apa-apa. Silakan perhatikan punya temannya. Coba perhatikan punya temannya. Nah, yang keras. 1, 2, 3, yang keras. Ya. Nah, ada yang sama jawabannya? Tidak. Tepuk tangan buat kelompok 1. Karena setiap kelompok itu jawabannya beda-beda. Karena mungkin juga beda. Soalnya ini pendapat nanti berbeda-beda. Guys ya, kelompok 2 ke 3 dulu. Oke, siapa yang mau maju? Tarita yang keras ya, Tarita ya. Di situ nggak apa-apa di situ. Di sini aja nggak apa-apa. Stop. Nah, yang keras ya. Oke, ada yang sama? Tidak, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3, siapa yang maju? Keras, dua-duanya kedengeran. Nah, yang keras ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Kelompok 3, terima kasih hebat-hebat semuanya. Begitu ya, berarti belajar menyimpulkan dari sebuah video.